Pernah nggak kamu merasa bersalah kalau nggak melakukan apa-apa? Kayak ada suara di kepala yang bilang, ayo kerja, jangan buang waktu. Kalau iya, selamat datang di dunia modern yang terobsesi dengan produktivitas. Di era di mana orang bangga bilang, gue cuma tidur 4 jam semalam, kerjaan numpuk. Kita sering kali mengukur keberhasilan dari seberapa sibuknya kita. Seolah-olah kalau jadwal kita kosong, berarti kita malas dan nggak berguna. Padahal, kesibukan dan keberhasilan itu dua hal yang sangat berbeda. Bayangkan dua orang, yang satu kerja 12 jam sehari selalu sibuk, tapi nggak ada progres nyata dalam hidupnya. Yang satu lagi kerja 6 jam sehari, tapi fokus dan strategis, hasilnya lebih banyak. Nah, siapa yang lebih sukses? Kamu nggak harus terus-terusan bergerak untuk membuktikan diri. Seperti di gym, otot butuh waktu istirahat supaya bisa tumbuh lebih kuat. Begitu juga dengan otak dan produktivitasmu. Kalau produktivitas itu baik, berarti semakin banyak semakin bagus kan? Nggak juga. Kebanyakan orang lupa bahwa manusia itu bukan mesin. Ketika kamu terus bekerja tanpa henti, tubuh dan pikiranmu akan ngasih tanda-tanda protes. Protesnya bisa seperti 1. Kelelahan. Bangun pagi rasanya kayak dihantam truk. Itu bukan kebiasaan, itu tanda tubuhmu butuh istirahat. 2. Stres dan kecemasan. Mikirin kerjaan bahkan pas lagi mandi atau sebelum tidur, itu alarm merah. 3. Serangan panik. Jantung berdebar, napas sesak, tiba-tiba ngerasa overwhelmed. Bisa jadi itu efek dari tekanan berlebihan. Percaya atau enggak, banyak orang yang sibuk sepanjang waktu justru lebih sering mengalami burnout dan akhirnya malah kehilangan motivasi sama sekali. Ibarat mobil, kalau kamu terus ngegas tanpa pernah ngecek bensin atau oli, ya lama-lama mesin bakal rusak. Produktivitas itu bukan soal berlari tanpa henti, tapi soal tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti, dan kapan harus ganti oli. Jadi gimana caranya tetap produktif tanpa kelelahan mental? Jawabannya sederhana, kerjakan yang penting, abaikan yang nggak penting. Yuk coba pikirkan, dari semua yang kamu lakukan setiap hari, mana yang benar-benar bikin perbedaan dalam hidupmu? Jangan cuma sibuk, tapi sibuklah dengan hal yang benar. Ada satu teknik sederhana yang bisa kamu pakai. Sebelum mulai kerja, tanya ke diri sendiri, kalau gue cuma bisa menyelesaikan satu hal hari ini, apa yang paling berdampak? Karena kenyataannya, nggak semua tugas punya nilai yang sama. Ada tugas yang kelihatan sibuk, tapi nggak ngasih hasil signifikan. Misalnya, menulis laporan penting yang bisa mengubah keputusan bisnis versus cek email 50 kali sehari dan membalas pesan yang nggak terlalu urgent. Atau belajar skill baru yang bisa meningkatkan karir versus meeting 3 jam tanpa kesimpulan yang jelas. Intinya, jangan kejebak di kesibukan palsu. Hidup bukan soal seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa berarti yang kamu lakukan. Jadi mulai sekarang, berhenti bangga jadi orang paling sibuk di ruangan. Mulailah jadi orang yang paling efektif. Pernah nggak kamu niat banget buat diet, terus di pagi hari makan oatmeal sehat, siangnya masih oke dengan salad, tapi malamnya tiba-tiba ngemil martabak coklat keju? Atau mungkin kamu mulai hari dengan semangat kerja tinggi, tapi sore udah malas buka email dan malas scrolling media sosial? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Itu bukan karena kamu nggak punya disiplin diri, tapi karena willpower atau kemauan keras itu seperti baterai. Semakin sering dipakai, semakin habis dayanya. Setiap hari, kamu bikin banyak keputusan, dari hal kecil kayak milih baju, mau makan apa, sampai hal besar kayak ambil keputusan kerjaan. Semua itu menguras energi mental. Makanya, makin sore atau makin banyak keputusan yang kamu buat, makin gampang kamu tergoda buat milih opsi paling gampang dan nyaman. Jadi kalau kamu heran kenapa selalu gagal diet di malam hari atau selalu nunda kerjaan di sore hari, itu bukan karena kamu kurang niat, itu karena otak kamu udah capek. Ada satu penelitian menarik yang dilakukan pada para hakim di pengadilan. Peneliti menemukan bahwa semakin siang, semakin besar kemungkinan seorang terdakwa dihukum lebih berat. Kenapa? Karena di pagi hari, para hakim masih punya energi buat menganalisis kasus dengan objektif.
tapi makin sore, otak mereka makin lelah, dan mereka mulai ambil keputusan berdasarkan jalan paling gampang. Hasilnya, hukuman lebih keras karena itu lebih simpel daripada menganalisis ulang kasusnya. Nah, hal yang sama juga terjadi di hidup kita sehari-hari. Makin banyak keputusan yang kita buat, makin besar kemungkinan kita milih opsi yang buruk. Makanya, kalau kamu mau bikin keputusan penting, jangan tunggu sampai otak kamu udah kelelahan. Ambil keputusan besar di pagi hari, saat energimu masih penuh. Selama ini kita diajarin buat ngatur waktu supaya produktif. Tapi kenyataannya, ngatur waktu aja nggak cukup. Yang lebih penting adalah ngatur energi. Coba bayangin ini, kamu punya 10 jam kerja, tapi kalau energimu habis di jam kedua, sisa 8 jamnya nggak akan produktif. Sebaliknya, kalau kamu cuma kerja 5 jam, tapi di saat energi kamu lagi penuh, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Jadi gimana caranya? 1. Gunakan golden hours. Setiap orang punya waktu di mana mereka paling produktif, bisa pagi, siang, atau malam. Cari tahu kapan kamu punya energi terbaik dan gunakan waktu itu buat tugas paling penting. 2. Manfaatkan siesta hours. Ada waktu di mana otak kamu mulai drop. Biasanya setelah makan siang atau sore hari. Jangan paksa kerja keras di jam-jam ini. Gunakan buat istirahat, jalan-jalan sebentar, atau kerjaan ringan yang nggak butuh banyak berpikir. 3. Kurangi keputusan yang nggak perlu. Banyak orang sukses pakai strategi ini. Contohnya, Mark Zuckerberg pakai baju yang hampir sama tiap hari, biar nggak buang energi mikirin baju. Kamu bisa coba hal serupa, misalnya, meal prep biar nggak perlu mikirin makan siang setiap hari atau bikin rutinitas kerja yang lebih otomatis. 4. Istirahat. Itu investasi, bukan kelemahan. Kalau baterai HP kamu mau habis, apa yang kamu lakukan? Pasti dicas kan? Nah, otak kamu juga butuh recharge. Tidur cukup, olahraga, dan ambil jeda sejenak itu bukan malas, tapi strategi biar kamu bisa perform lebih baik. Jadi mulai sekarang, jangan salahkan diri sendiri kalau kamu merasa kurang disiplin di sore hari atau malam. Itu bukan salah kamu, itu cuma tanda bahwa baterai willpower kamu udah low. Solusinya, kelola energi, bukan cuma waktu. Pernah nggak kamu merasa sibuk banget seharian tapi pas lihat hasilnya? Kok kayaknya nggak ada yang signifikan? Atau sebaliknya, ada hari di mana kamu cuma ngelakuin 1-2 hal, tapi efeknya luar biasa. Nah, selamat. Kamu baru saja merasakan keajaiban prinsip 80/20, alias prinsip Pareto. Intinya gini, 80% hasil yang kamu dapatkan itu seringkali datang dari hanya 20% usaha yang kamu lakukan. Bahkan kalau kamu perhatiin pola hidupmu, mungkin 80% kebahagiaanmu datang dari 20% orang yang benar-benar peduli sama kamu. Jadi masalahnya bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa pintar kamu memilih apa yang dikerjakan. Prinsip ini bukan cuma teori keren buat seminar motivasi, tapi benar-benar terbukti di berbagai bidang. Dalam bisnis dan keuangan. Kalau kamu punya usaha, coba lihat siapa pelanggan yang paling sering beli atau yang transaksinya paling besar. Kemungkinan besar, 20% pelanggan menyumbang 80% omset kamu. Jadi, daripada buang waktu ke pelanggan yang nggak loyal, kenapa nggak fokus memperkuat hubungan dengan yang benar-benar berkontribusi? Dalam produktivitas di tempat kerja. Dari semua tugas yang kamu lakukan di kantor, mungkin cuma segelintir yang benar-benar berdampak besar. Kebanyakan orang sibuk dengan hal-hal kecil yang nggak signifikan, padahal kalau mereka fokus ke tugas 20% yang benar-benar penting, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Dalam belajar dan skill development. Kamu nggak perlu baca seluruh buku buat ngerti isinya. Kadang, cukup baca 20% bagian terpentingnya, dan kamu udah dapat 80% manfaatnya. Makanya sekarang banyak yang suka baca ringkasan buku, karena langsung ke inti tanpa buang waktu. Dalam hubungan sosial. Dalam pergaulan, mungkin kamu punya banyak teman, tapi hanya beberapa yang benar-benar ada di saat kamu butuh. Itu artinya, 80% kebahagiaan sosialmu mungkin datang dari hanya 20% teman yang benar-benar peduli. Jadi kenapa harus pusing nyenengin semua orang? Fokus aja ke yang penting.
Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kerja lebih efektif dengan prinsip ini? 1. Tanya diri sendiri, apa yang benar-benar berkontribusi? Dari semua hal yang kamu lakukan setiap hari, mana yang sebenarnya berdampak besar buat hidup atau karir kamu? Mana yang cuma bikin sibuk, tapi nggak benar-benar penting? 2. Hentikan kesibukan yang nggak perlu. Nggak semua email perlu dibalas, nggak semua meeting perlu dihadiri, nggak semua tugas harus kamu kerjain sendiri, beberapa bisa didelegasikan. 3. Prioritaskan 20% yang memberi 80% hasil. Kalau kamu kerja, mulai hari dengan tugas yang paling berdampak. Kalau kamu belajar, cari inti materi dan fokus di sana. Kalau kamu bisnis, fokus pada pelanggan yang paling menghasilkan. 4. Kurangi yang nggak memberi nilai tambah. Kurangi kebiasaan multitasking yang malah bikin nggak fokus. Berani bilang enggak ke hal-hal yang nggak sejalan sama tujuanmu. Fokus ke quality over quantity dalam segala aspek hidup. Prinsip ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Jadi, daripada sibuk seharian tanpa hasil jelas, kenapa nggak mulai fokus ke 20% hal yang benar-benar mengubah hidup kamu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.